Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Adapun yang akan kami presentasikan yakni mengenai karakteristik model dan jenis pendekatan pembelajaran kimia. Baik, izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni yang pertama ada A. Sobirin, yang kedua ada Aida, ada Dea, Devi, Faizah, Irmalasari, Kurnia, Meisha, Rima, Sinta, Siti Fatimah, Zulfan Indiatama, saya sendiri, Lutfi, Siti Nurfajiah, dan Kang Gufron. Adapun materi yang akan kita sampaikan, yang pertama mengenai model pembelajaran, yang kedua mengenai pendekatan pembelajaran, yang ketiga pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran kimia, yang keempat pendekatan lingkungan dalam pembelajaran kimia. Untuk pembelajaran oleh Saudari Faizah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran adalah model yang digunakan oleh guru atau instruktur untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang memuat kegiatan guru dan siswa dengan memperhatikan lingkungan dan sarana prasarana yang tersedia di kelas atau tempat belajar. Joyce dan Weil pada tahun 2000 mengemukakan bahwa setiap model pembelajaran, selain ada tujuan dan asumsi, juga harus memiliki 5 unsur karakteristik atau ciri-ciri model pembelajaran, yaitu yang pertama sintakmatik. Sintakmatik adalah langkah-langkah yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Langkah-langkah ini mengakomodasi tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Jadi, sintakmatik dalam model pembelajaran dimaknai sebagai tahap-tahap kegiatan dari setiap model. Yang kedua yaitu interaksi sosial. Dalam kegiatan belajar mengajar tentu ada interaksi sosial atau interaksi antar manusia. Setiap model pembelajaran mensyaratkan situasi atau suasana dan norma tertentu, atau disebut sistem sosial. Yang ketiga yaitu prinsip reaksi. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, ada pola kegiatan yang menggambarkan guru dalam dan memperlakukan siswanya, termasuk cara guru memberikan respon terhadap siswanya. Pola kegiatan guru dalam memperlakukan atau memberikan respon pada siswanya disebut prinsip reaksi. Yang keempat yaitu sistem pendukung. Sistem pendukung ini berkaitan dengan sintakmatik yang ada dalam model pembelajaran. Sistem pendukung yang dimaksud dalam suatu model pembelajaran adalah segala sarana dan alat bahan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan model pembelajaran. Yang kelima ada dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan para siswa pada tujuan yang diharapkan. Namun demikian, dalam kegiatan belajar mengajar ada dampak pembelajaran yang muncul tanpa direncanakan terlebih dahulu, atau dikatakan sebagai dampak pengiring. Jadi dapat dikatakan bahwa dampak pengiring adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses belajar mengajar sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh para siswa tanpa pengarahan langsung dari guru. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Dea Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Julpa. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang model pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil tahun 2000, model pembelajaran dikelompokkan menjadi 4 rumpun, dan setiap rumpun terdiri atas beberapa model. Keempat rumpun model tersebut adalah 1. Rumpun model pengolahan informasi, the Information Processing Model Family. Nah, model interaksi sosial pengolahan informasi ini pembelajaran yang mengutamakan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. Nah, di sini ada model-model. Yang pertama ada model pencapaian konsep atau konsep attainment model.
kedua, model berpikir induktif atau inductive thinking model. Yang ketiga, model latihan penelitian atau inquiry training model. Keempat, model pemandu awal, advanced organized model. Yang kelima, model memorisasi atau memorisasi model. Yang ketujuh, model pengembangan intelek atau developing intellect model. Dan yang kedelapan, model penelitian ilmiah atau scientific inquiry model. Nah, yang kedua ada rumpun model personal atau personal family. Ini model pembelajaran yang berorientasikan pada perkembangan diri individu. Yang pertama ada model pembelajaran tanpa arahan, non-directive teaching. Yang kedua model sinektik atau synectic model. Yang ketiga model latihan kesadaran, awareness training model. Dan yang keempat ada model pertemuan kelas atau classroom meeting model. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dea. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh AA Sobirin. Kepadanya dipersilahkan. Mungkin ada sedikit teknis ya. Oke, untuk set ini akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai yang ketiga itu rumpun model sosial atau the social family. Adapun pembagiannya yang pertama model kerja kelompok, yang kedua model inquiry sosial, yang ketiga model jurisprudensial, yang keempat model bermain peran, yang kelima model simulasi sosial. Untuk ada rumpun model sistem perilaku dari akibat hasil perlakuan, yang kedua ada model kontrol diri, yang ketiga ada model latihan yaitu observasi dari detik, yang keempat ada model desensitization, yang keenam ada model latihan. Untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai pendekatan pembelajaran yang akan dipaparkan oleh Sinta. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pendekatan pembelajaran ialah merupakan suatu strategi yang tepat guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tujuan pembelajaran yang pencapaiannya diusahakan pada pengetahuan dan keterampilan disebut instructional effect, dan tujuan pembelajaran yang pencapaiannya diusahakan pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif disebut nurturing effect. Menurut Anita, W. dan kawan-kawan 2007. Selanjutnya, beberapa pendekatan pembelajaran yang biasa digunakan dalam kegiatan pembelajaran kimia di antara lain ialah: satu, pendekatan konsep dalam pembelajaran kimia. Kedua, ada pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran kimia. Dan ketiga, ada pendekatan lingkungan dalam pembelajaran kimia. Untuk penjelasan yang lebih lengkapnya, pendekatan pembelajaran kimia akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sinta yang telah memaparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari. Kepadanya persilahkan. Baik, untuk materi pendekatan konsep dalam pembelajaran kimia. Nah, poin yang pertama itu beberapa ciri konsep adalah sebagai berikut.
Ini menurut Anita dan kawan-kawan. Yang pertama, konsep itu merupakan buah pikiran yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Nah, konsep tersebut ialah semacam simbol. Kemudian yang kedua, konsep timbul sebagai hasil pengalaman manusia dengan menggunakan lebih dari satu benda. Nah, peristiwa atau fakta, konsep tersebut ialah suatu generalisasi. Selanjutnya, yang ketiga, konsep ialah hasil berpikir abstrak manusia yang merangkum banyak pengalaman. Yang keempat, konsep merupakan perkaitan fakta-fakta atau pemberian pola pada fakta-fakta. Nah, yang terakhir, yaitu suatu konsep dapat mengalami modifikasi disebabkan timbulnya fakta-fakta baru. Nah, untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Paparkan oleh Saudari Lutfi. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan konsep dalam kegiatan pembelajaran kimia. Di sini ada seperti contoh kegiatan soal, yaitu tentang ikatan kimia. Pendekatan konsep dalam kegiatan pembelajaran kimia. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang soal yang tentang ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membuat senyawa atau molekul kimia. Ikatan itulah yang akan menjaga atom tetap bersama dalam suatu senyawa yang dihasilkan. Namun, ikatan tersebut berbeda. Ada ikatan kuat seperti yang terjadi pada ikatan kovalen, ionik, dan logam. Ada juga ikatan lemah yang terjadi pada interaksi dipol-dipol, gaya dispersi London, dan ikatan hidrogen. Semakin kuat ikatan kimia yang terjadi, maka akan semakin stabil senyawanya yang dihasilkannya. Sebaliknya, semakin lemah ikatan kimia yang terjadi akan semakin tidak stabil senyawa yang dihasilkannya dan dapat mengalami reaksi lain untuk membuat lebih stabil. Di sini ada beberapa yang harus diperhatikan guru dalam merencanakan pembelajaran dengan pendekatan konsep menurut Tahar. 1. Konsep-konsep yang akan diajarkan harus dinyatakan secara tegas dan lengkap. Yang kedua, syarat atau konsep-konsep yang telah diketahui dan diperlukan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, urutkan kegiatan pembelajaran seharusnya memberikan pengalaman yang memadai sesuai dengan konsep yang akan dipelajari maupun konsep yang telah ada. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Lutfi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh dari Devi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk poin berikutnya yaitu perlunya pendekatan konsep. Ilmu kimia mengandung baik pengetahuan deklaratif maupun pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif sendiri yaitu pengetahuan kimia yang juga disusun oleh konsep-konsep dalam suatu jaringan proposisi. Pendekatan konsep belajar konsep kimia merupakan kegiatan yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan kimia berdasarkan eksperimen-eksperimen pembelajaran dan juga pembelajaran kimia dengan konsep ilmiah lebih mudah dipahami dan diingat. Menurut hasil penelitian, fakta-fakta yang terlepas tentang pembelajaran kimia akan cepat dilupakan, tetapi konsep ilmiah akan lebih lama diingat. Selain itu, bila siswa benar-benar memahami suatu konsep, maka siswa akan dapat menerapkan konsep itu pada situasi baru atau situasi nyata. Sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Devi yang telah memaparkan. Selanjutnya mengenai proses dalam pembelajaran kimia yang akan disampaikan oleh Sifat. Kepada Sifat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya untuk pendekatan keterampilan proses dalam
pembelajaran kimia, di mana yang pertama itu hakikat ilmu kimia dan pembelajaran kimia. Hakikat ilmu kimia mencakup dua hal, yaitu kimia sebagai produk dan kimia sebagai proses. Kimia sebagai produk meliputi sekumpulan pengetahuan yang terdiri atas fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip kimia. Kimia sebagai proses meliputi keterampilan-keterampilan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh para ilmuwan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan kimia. Yang kedua yaitu mengenai deskripsi keterampilan proses, di mana yang pertama itu mengamati. Mengamati ialah melakukan pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa dengan menggunakan inderanya. Yang kedua yaitu menafsirkan pengamatan, ialah menarik kesimpulan tentatif dari data yang dicatatnya. Yang ketiga yaitu meramalkan, ialah perakiraan yang didasarkan pada hasil pengamatan yang reliabel. Selanjutnya yang keempat itu menggunakan alat dan bahan, ialah mengetahui konsep dan mengapa menggunakan alat dan bahan tersebut. Yang kelima yaitu mencakup konsep, ialah menggunakan generalisasi yang telah dipelajarinya pada situasi baru atau untuk menerapkan apa yang diamatinya. Yang keenam yaitu merencanakan penelitian, ialah merancang kegiatan yang dilakukan untuk menguji hipotesis. Yang ketujuh yaitu mengkomunikasikan hasil penelitiannya, ialah keterampilan menyampaikan gagasan atau hasil penemuannya kepada orang lain. Dan terakhir mengajukan pertanyaan, ialah bertanya apa, mengapa, dan bagaimana pertanyaan untuk minta penjelasan dan pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Sifat yang telah memaparkan. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh AA Sobirin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, beberapa hal penting dalam pendekatan keterampilan proses pada pembelajaran kimia. Ada dua hal. Yang pertama, keterampilan berpikir yang tergolong keterampilan proses sains. Nah, keterampilan proses sains itu merupakan keterampilan intelektual atau keterampilan berpikir mengenai pengertian dan lingkup setiap keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir itu urutannya sama dengan keterampilan proses sains, yaitu mengamati, menafsirkan, kemudian meramalkan, menggunakan alat atau bahan, kemudian menerapkan konsep, merencanakan konsep, dan berkomunikasi dan mengajukan pertanyaan. Kemudian yang kedua, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan pendekatan keterampilan proses, yaitu pertama, dalam menyusun silabus keterampilan proses perlu dikembangkan bersama dengan fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ilmu kimia. Kemudian yang kedua, kedelapan keterampilan proses tersebut yang tadi dijelaskan di atas ya, diperkirakan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dari sekolah dasar hingga menengah. Kemudian dalam pembelajaran kimia, keterampilan proses di atas tidak perlu sesuai urutan. Kemudian yang terakhir, setiap metode dan pendekatan pembelajaran kimia dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Sobirin yang telah memaparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kurnia. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, yaitu perlunya pendekatan keterampilan proses. Nah, dari uraian di atas telah diketahui bahwa keterampilan proses ialah keterampilan intelektual atau keterampilan berpikir. Nah, dengan mengembangkan keterampilan proses dalam pembelajaran, maka akan membuat siswa berpikir, membuat siswa kreatif, dan dapat menolong siswa untuk belajar. Dan ini juga, keterampilan proses sains juga sangat bermanfaat dan diperlukan di dalam kegiatan ilmiah di sekolah maupun di kemudian hari. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kurnia yang telah memaparkan. Selanjutnya, itu mengenai
pendekatan lingkungan dalam pembelajaran kimia yang akan dipaparkan oleh Meisya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pendekatan lingkungan dalam pembelajaran kimia. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan sebagai sarana laboratorium. Pendekatan lingkungan dalam proses belajar dan pembelajaran kimia adalah pemanfaatan lingkungan sebagai sarana pendidikan dalam pembelajaran kimia. Relevansi pembelajaran dengan lingkungan dapat dicapai dengan memanfaatkan lingkungan siswa sebagai laboratorium alam. Pendekatan lingkungan adalah sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan lingkungan kepada siswa untuk mengembangkan aspek kognitif dan aspek efektifnya. Adapun ciri-ciri pendekatan lingkungan, yang pertama yaitu yang dimaksud dengan lingkungan mencakup semua benda dan keadaan yang mempengaruhi siswa. Yang kedua, isi pelajaran disesuaikan dengan keadaan lingkungan siswa dan penerapan kimia. Yang ketiga, penyusunan bahan ajar berkisar pada suatu tema atau topik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Meisya yang telah memaparkan. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Aida. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya, pendekatan lingkungan dalam kegiatan pembelajaran kimia. Pendekatan lingkungan dapat dilakukan dalam bentuk mengadakan pengamatan lingkungan ke lapangan. Pengamatan di laboratorium alam bagi siswa akan memberikan kesan dan pengertian yang lebih mendalam. Melalui pengamatan, siswa bakal mempunyai kesempatan untuk melihat proses dan berkesempatan melakukan pekerjaan ilmiah, yaitu membuat hipotesa, mengumpulkan data secara menguji serta menguji kebenaran hipotesa yang dibuatnya. Sebagai contoh, siswa dapat mengamati proses terjadinya alkohol dalam peragian singkong. Dalam proses pembelajaran ini, siswa dapat mengamati reaksi organik pada umumnya berjalan sangat lambat, kemudian pembentukan alkohol dapat dipercepat dengan kenaikan suhu, atau sebaliknya, proses perlambatan dengan penurunan suhu, yaitu dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Aida yang telah memaparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Irma Lasari. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya untuk pendekatan lingkungan. Berdasarkan bahwa lingkungan sebagai laboratorium, kemudian dari ciri-ciri pendekatan lingkungan, serta pendekatan lingkungan terhadap kegiatan pembelajaran, bahwa pembelajaran kimia yang berorientasi pada lingkungan akan memberikan kesempatan siswa memahami proses kimia yang berkaitan dengan lingkungannya, sehingga menumbuhkan kesadaran keberadaan siswa terhadap ekosistemnya. Keuntungan lingkungan sebagai sarana pendidikan, yaitu pengamatan langsung akan memberikan dorongan untuk memiliki pengetahuan yang lebih jauh. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih yang telah memaparkan. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, dan jikalau terdapat ada pertanyaan akan kami diskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.